سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda, para remaja, hadirin dan mustami'in, tokoh masyarakat dan pemuka agama, pengurus masjid dan sekaligus pengurus pasar, khusus yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan tajwid, nahwu dan shoroh dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Malam ini yang akan kita bahas adalah surah An-Nisa ayat 108. Surah An-Nisa ayat 108 yang diawali dengan kalimat yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Silakan dicari ayat dan surat tersebut dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Quran surah Fatihah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, murah rezeki, hasil semua maksud dan tujuan guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik hadirin, saya keluar sedikit, Bapak jangan kaget, ada anak-anak di depan, itu anak-anak saya lagi bikin konten. Tujuannya untuk dakwah, karena banyak dakwah di YouTube sekarang yang tidak berdasarkan kitab, hanya menurut logika dan akhirnya menyesatkan. Kita saingi dengan dakwah yang benar, dengan kajian kitab. Nanti bapak-bapak minta kuncinya sama anak-anak di YouTube-nya apa, nanti bapak ada di YouTube yang malam ini hadir, direkam semuanya. Silakan perhatikan surat An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يستخفون من الناس
الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah yastakhfuna, takhfuna kha agak bergetar di dalam hidung, minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum il la remuk, namun tidak pecah. Jangan sampai dibaca ij, tapi bacalah il yubayyituna ma la yarda minal qawl. Kalimat minal qawl ini mad lain. Dulu mad lin, sebutnya mad lain, panjangnya boleh sampai 6 harokat, 2, 4 sampai 6 harokat. Semacam kalimat yang pada adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, sama kalimatnya minal qaul, itu mad lain. Dulu sebelum tahun 2000-an adzan subuh itu dipanjangkan, as-salatu khairum minan naum. Setelah itu tahun belakangan ini banyak ustaz yang bercanda, kenapa di Indonesia sholat subuhnya jarang yang mau, sedangkan di Mekah sholat subuhnya ramai. Canda ustaz mengatakan, karena di Indonesia adzan subuhnya dipanjangkan, as-sholatu khairum minan naum dipanjangkan, dan makna naum itu tidur, maka karenanya tidurnya tambah panjang. Di Mekah katanya sholat subuhnya semangat karena naumnya dipendeki, sholatu khairum minan naum, tidak ada panjang sama sekali, sehingga orang Mekah tidak nambah lagi tidurnya, langsung sholat subuh. Itu canda sebenarnya, canda, bukan hukum, bukan hukum sama sekali, bukan canda. Hukumnya minal qaul ini mad lain, boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, bahkan boleh dibaca 6 harokat. Jadi muadzin pasar ini jangan takut memanjangkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Kalau ada yang ngomong, saya bertanggung jawab, karena matnya mad lain. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ غفورا رحيما. Ada tanwin ketemu huruf ra. Tanwin ketemu huruf ra itu hukumnya idgham bila gunnah. Sebutan lain dari idgham bila gunnah adalah idgham bil ghairi gunnah. Sebutan yang terbaru adalah idgham tam. Idgham artinya masuknya suara tanwin ke huruf ra, tam sempurna masuknya 100%. Berbeda dengan tanwin ketika bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah yang 4.
masuknya tidak sempurna, tapi masih ada yang ketinggalan. Dan ini sangat sempurna. Ghafurur Rahim, sangat sempurna masuknya. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk. Dalam ayat 113 ini ada dua model bacaan. Yang pertama saya baca lahammat ta'ifatun. Yang kedua saya baca lahammat ta'ifatun minhum. Bapak-bapak biasanya bacanya dengan model yang pertama lahammat ta'ifatun, atau model yang kedua lahammat ta'ifatun. Yang kedua lahammat ta'ifatun. Bukan yang pertama. Bukan. Baik, kalau memang dibaca lahammat ta'ifatun, berarti bapak-bapak menghilangkan suara huruf ta. Lahammat ta'ifatun, taknya dihilangkan. Dikemanain hilangnya itu tak? Ini firman Allah. Ini Al-Quran. Kok berani-berani menghilangkan taknya Allah? Sehingga dibaca lahammat ta'ifatun, tidak ada taknya. Kenapa? Halo? Kenapa? 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 Karena hukumnya idgham mutajanis. Satu jenis antara ta dan ta, makhrajnya sama di ujung lidah juga. Oleh karena itu terkena hukum idgham mutajanis, maka ta-nya harus diidghamkan, ta-nya harus diidghamkan masuk huruf ta. Maka yang benar dibaca lahammat ta'ifatun, bukan lahammat ta'ifatun. Jawabannya benar, cuman alasannya yang tidak jelas. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana mohon jangan dikolkolahkan sehingga terdengar suara pantulan kolkolah. Fadlun jangan. Karena Allah bukan huruf kolkolah. Berkolkolah cukup 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dot tidak termasuk huruf kolkolah. Maka baca tanpa pantulan kolkolah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'alima. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi.
Akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhuna minan nasi wa la yastakhuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastakhuna minan nasi wa la yastakhuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. ولولا فضل الله عليك
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan akan saya ceritakan arti dan makna dari ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang jahat di dunia ini bisa saja yastakhfuna minan nas. Mereka menyembunyikan kejahatannya dari manusia. Al-Kisah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh Tu'mah wa qaum, karena mereka untuk mengakui kesalahan. Tetapi ingat, wala yastakhfuna minallah, tidak ada satupun manusia yang bisa sembunyi dari Allah. Karena wa huwa ma'ahum, Allah bersama kita, biilmihi, dengan ilmunya Allah. Idh yubayyituna yudmiruna ma la yarda minal qaul, ketika mereka menyembunyikan apa yang mereka tidak senangi dari ucapan min azmihim alal khalq. Tetapi ingat, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan keberadaan Allah maha meliputi ilmunya bima ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang terlewat. Antum, beginilah kamu, jadaltum anhum fil hayati dunya, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia. Antum itu khitabin di Tu'mah, khitab untuk Tu'mah wa qaum. Di dunia boleh-boleh saja yang salah tetap dibela.
Di dunia bisa saja yang benar tetap disudutkan. Di dunia bisa saja yang benar dianggap salah, yang salah dianggap dewa. Tetapi nanti Fama yujadilullaha anhum yaumal qiyamah, siapa di antara kalian yang mampu berdebat dengan Allah di hari kiamat nanti? Amma yakunu alaihi wakila, apakah ada di antara kalian yang punya wakil untuk mengurus persoalan kalian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dunia kita tidak bisa bicara. Di dunia kita tidak bisa berdebat, tetapi ada pembela, ada pengacara, ada advokat dan lain sebagainya. Tapi nanti di yaumil qiyamah, nanti di yaumil qiyamah tidak ada pengacara, tidak ada pembela, tidak ada advokat. Karena advokat pun sibuk ngurusin amal perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, keputusan Allah, wa may ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan kejahatan, su'an itu dzanban yasu'u bihi ghairuhu, yang disebut su'an sebuah dosa yang membuat jelek orang lain. Dosa itu ada banyak versi. Ada dosa yang hanya menjelekkan diri sendiri, tetapi juga ada dosa yasu'u bihi ghairuhu, dosa yang membuat orang lain tercela, fitnah. Kalau itu ma'al Yahudi, seperti tudingan tuhmah kepada Yahudi. Au yadlim nafsah, atau dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ayyamalu dzanban qasiran alaih, namun Allah yang Maha Pengampun, kalau mereka summa yastaghfirillah, kemudian mau baca istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ayatub, maka yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia akan bertemu dengan Allah, menemukan Allah, zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Kasih Sayang. Oleh karena itu, orang yang bertakwa bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Sekelas apapun manusia di muka bumi ini, pasti pernah berbuat salah. Namun siapa yang terbaik di antara yang pernah berbuat salah? Yang terbaik adalah orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik. Kalau Bapak di dunia coba mencari orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak akan ketemu. Manusia ini tidak ada yang jago. Yang jago cuma ayam. Manusia ini tidak ada yang sakti. Yang sakti cuma kera. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma rokomil. Manusia penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, wa may yaksib isman, siapa orang yang berbuat dosa, air danban, yakni dosa, fa innama yaksibu ala nafsi, maka dia mengerjakan dosa itu, kejelekannya kembali kepada dirinya sendiri. Li anna wibalahu 'alaiha wa la yadurru 'ala ghairi. Wa kana Allahu 'aliman hakiman, dan Allah Maha mengetahui, juga Allah Maha bijaksana. Saya lupa lagi bagaimana caranya
mengkonek HP saya di laptop ini. Contohkan, ada dinding yang berdiri tegak. Di atas dinding persis ada papan yang malang horizontal. Di sininya ada manusia, di sini ada manusia. Manusia yang ada di sebelah mencoba menendang manusia yang lawannya di sebelah lagi. Kalau dia lakukan, tendanglah manusia yang ada di sebelah papan tersebut, manusia itu jatuh, maka pasti juga dia jatuh. Maka kejahatan yang dilakukan oleh kita kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Masyarakat sekarang menyebutnya dengan bahasa hukum karma. Sebenarnya dalam Islam tidak ada hukum karma. Ada juga hukum korma. Ada hukum karma. Walau fadlullahi alaik, dan seandainya tiada lagi fadl Allah kepadamu wahai Muhammad, wa rahmatul dan rahmat Allah lahammat ta'ifatun, maka pasti sudah ada rencana segolongan minhum dari mereka ayudiluk, yang menyesatkanmu Muhammad. Engkau itu tadi. Cuman karena Nabi Muhammad selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan mereka tidak akan bisa menyesatkan siapapun kecuali menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak akan bisa memberikan kemaslahatan kepadamu sekecil apapun. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu sesuatu yang sebelumnya kamu tidak pernah tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan kepada Allah untukmu bidzalika wa ghairihi, dengan itu semua, azima, fadl yang maha agung. Fadl ini disifati oleh azima, bukan kasiran, bukan alaika. Wa kana fadlullahi alaika kasiran, bukan. Dan juga bukan wa kana fadlullahi alaika kabiran, bukan. Karena kalau Allah katakan wa kana fadlullahi alaika kasiran, dan fadl Allah untukmu itu banyak, berarti masih terbatas. Karena sebanyak-banyaknya hitungan yang banyak pasti dapat disimpulkan berapa banyaknya. Begitu juga Allah tidak mengatakan wa kana fadlullahi 'alaika kabira, dan keberadaan fadl Allah kepadamu itu sangat besar. Karena besarnya benda yang besar masih bisa diukur berapa kali berapa besar. Oleh karena itu Allah katakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan keberadaan fadl Allah untukmu itu yang maha agung. Artinya banyaknya sudah tidak bisa dihitung lagi, dan besarnya sudah tidak bisa diukur lagi. Azimah, agung. Hadirin, itulah sugan taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan billahi wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang mau bertanya dipersilakan. Ya Rabbana alhamdulillah wa jalla karim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام